di sini kita zoom lagi. Oke, zonanya dari sini ya kita mulai. Ya. Oke, sampai ke zona yang paling bawah. Halo teman-teman semua, kita akan melakukan analisis untuk pair euro AUD ya. Seperti biasa untuk melakukan sebuah analisis sebelum masuk ke dalam area entry-nya, kita harus analisis dulu sebuah tren yang terjadi ya, masuk ke time frame yang besar atau higher time frame. Ya contohnya seperti ini, saya masuk ke daily ya, time frame daily atau satu hari ya. Kita lihat di sini trennya dari atas ya, turun konsisten ya, berarti ini sedang bearish, lalu break lagi ke bawah konsisten ya. Oke ya, kita lihat, kita analisis satu persatu ya. Di sini telah terjadi sebuah break of structure ya. Di sini ada bos break of structure, kemudian ini juga ada break of structure ya. Kemudian di bawah sini juga ada break of structure dalam daily ya. Oke. Ya, ada break of structure. Kemudian setelah menganalisis break of structure yang ke bawah ya, untuk bearishnya, di sini juga terjadi sebuah perubahan arah harga. Kita langsung zoom ke periode analisis kita. Oke. Di sini setelah break ke bawah atau break low, kemudian price-nya kembali ke atas. Dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Di sini di break tetapi kembali ke atas. Ya, setelah break low, dia membreak high. Berarti di sini disebutkan juga ada sebuah break high atau perubahan arah harga dari konsisten break low sekarang break high. Berarti namanya adalah change of character ya. Seperti itu. Kemudian setelah change of character, di sini juga terjadi sebuah break high. Berarti di sini ada sebuah boss juga ya. Kemudian high yang sebelah kiri ini juga telah di break. Berarti di sini juga ada BOS. Ya, kemudian kita lihat yang ini. Yang ini apakah sudah di break atau belum? Kita tinggal zoom ya. Oke, nah kelihatan di sini ya teman-teman. Oke, di sini sudah di break juga ya, berarti ada potensi masih naik lagi. Oke, tetapi ingat, dia tidak akan naik satu garis lurus, pasti ada koreksi-koreksinya ya. Nah, jadi berarti dengan ini bisa kita simpulkan untuk time frame daily ya, trennya sudah naik ya, trennya sudah naik. Oke, selanjutnya kita masuk ke 4 jam ya, atau time frame 4 ya. Ya, di sini langsung saja kita masuk ke time frame 4 dan melihat apa yang terjadi. Oke, di dalam H4 terjadi bos di sini ya, bos di sini. Berarti kita bisa lakukan entry buy di area ini ya. Area ini bisa kita lakukan entry buy untuk buy swing, kemudian di sini juga bisa entry buy swing ya. Oke, tapi masih jauh ya, kita persiapkan saja zonanya ya. Bisa buy swing atau intraday, di sini juga buy swing atau intraday ya. Persiapkan saja zonanya, nanti ketika price masuk kita entry ya, itu untuk jangka panjangnya. Kemudian karena kita dan saya pribadi hanya day trader dan scalper juga, kita masuk saja ke time frame yang lebih kecil atau 1 jam ya. Oke, 1 jam kita langsung saja ke periode analisis ya, yang akan kita entry. Oke, sekarang untuk 1 jam langsung di zoom saja yang terdekat. Oke, di sini kita lihat teman-teman ada sebuah break of structure ya. Ini ada bos ya di dalam H1 ya. Kemudian di sini juga ada bos di dalam H1, break of structure juga. Kemudian di sini juga ada break of structure ya teman-teman
Ya, di sini ada sebuah equal high dan sekaligus di break. Ya, ada equal high dan sekaligus di break. Dan bos. Gitu ya. Ini untuk H1. Berarti di sini bisa kita lakukan entry buy untuk intraday. Ya, kemudian di sini juga ada buy area untuk intraday. Oke, untuk lebih jelas kita zoom dulu di area ini, kita lihat di mana area entry buy-nya. Oke, di sini teman-teman bisa kelihatan dengan jelas kita pakai zona yang ini ya sampai ke zona paling bawah. Oke ya, jadi entry-nya dari sini sampai sini ya untuk last zonanya seperti itu ya. Kemudian kita cari lagi zona yang tadi, yang kedua. Di sini kita zoom lagi. Oke, zonanya dari sini ya kita pakai. Ya. Oke, sampai ke zona yang paling bawah. Ya, ini bisa entry buy intraday ya teman-teman. Oke, zonanya agak besar, bisa teman-teman perkecil lagi nanti ya. Oke, itu untuk buy. Kemudian yang terdekat adalah di area ini. Oke, kita langsung analisis saja yang terdekat ini berbentuk bearish ya. Untuk yang terdekat ini ya break low, lower high, break low, lower low, lower high, break low, lower low. Kemudian price-nya naik membreak high. Oke, berarti bisa kita analisis lagi ke periode analisis yang lebih kecil, yaitu di sini break low ya atau BOS. Kemudian di sini juga low di break ya. Berarti ada juga BOS ya. Kemudian di sini juga ada BOS. Kemudian yang terakhir di sini ada sebuah pembalikan arah harga atau perubahan karakter, change of karakter. Oke teman-teman, ini analisis yang terdekat dan zona yang kita dapatkan adalah ini untuk jadi zona buy kita. Bisa juga teman-teman lakukan buy posisi pada area ini ya, ada rally base rally ya. Bisa juga buy dari sini ya, tidak masalah. Tergantung dari money management kita masing-masing ya. Seperti itu. Bisa juga diperbesar seperti ini zonanya ya. Tapi kalau mau pakai zona yang tadi juga boleh. Ya, jadi di sini ada dua zona. Terserah teman-teman mau pilih zona yang mana ya. Itu. Otomatis kalau entry yang di atas berarti SL-nya cukup panjang ya sampai di bawah. Ya, tetapi kalau entry di sini, entry-nya hanya dalam zona, ya SL-nya juga dekat ya. Seperti itu. Ini untuk kita bisa lakukan buy posisi ya teman-teman. Oke, berarti kita tulis nama zonanya biar tidak lupa. Di sini ada buy scalping ya. Kemudian di sini ada buy intraday. Seperti itu ya, ada buy intraday. Plus juga ada QFL ya teman-teman. Nah, buy intraday, QFL, biar tidak lupa. Oke, jadi sekarang yang kita lakukan adalah menunggu apa? Menunggu price-nya turun ke sini untuk kita entry buy lagi ya. Entry-nya di mana? Sekali lagi kalau teman-teman mau pakai zona scalping ini, berarti SL-nya jauh ya teman-teman, di bawah sini ya. Entry-nya lumayan jauh. Seperti itu. Ada kurang lebih ya 60 pips. Ya, entry-nya 60 pips atau tambah saja ke 80 pips ya. Dengan TP maksimal di sini ya. 1:1,5 kalau entry di area scalpingnya gitu ya. Terserah teman-teman mau bikin, misalkan mau entry 2 kali juga boleh ya. Kemudian jika teman-teman entry di area intraday di sini, maka SL-nya hanya sedikit, hanya sekitaran 55 pips dengan TP maksimal di sini. Ya, ada kurang lebih 1:2,7 ya, hampir 1 banding.
Oke, ini untuk area buy-nya ada 2 ya teman-teman. Ya, saya pastikan areanya oke. 2 ya. Kemudian teman-teman di sini bisa juga melakukan sebuah sell scalping ya. Pada area ini di sini ada sell scalping. Kemudian di sini juga ada sell scalping ya. Oke, di situ ada sell scalping ya. Berarti tinggal kita tarik zonanya, tarik lagi zonanya. Oke, yang ini sudah terpenuhi ya. Berarti kita hapus saja. Oke, yang ini yang kita tunggu ya. Jadi sell scalpingnya bisa di area ini. Tinggal kita tulis biar tidak lupa. Sell scalping. Oke, sell scalping. Di sini ya. SL-nya hanya 40 pips saja. Ya, kemudian sampai ke zona ini. Oke, gitu ya. Teman-teman, jadi bisa sell scalping di sini, buy scalping atau buy intraday di area ini. Oke, tergantung dari teman-teman mau ambil yang mana terserah. Ya, tergantung dari money management dan juga risk manajemennya masing-masing ya. Penggunaan lot juga harus digunakan lot yang kecil usahakan ya teman-teman, atau lot juga harus konsisten ya, tidak berubah-ubah seperti itu. Oke, ini analisis untuk Euro AUD ya, Euro AUD. Nah, untuk teman-teman yang ingin update lebih cepat untuk signal dan lain-lain, bisa join grup Telegram kita atau grup Discord kita yang ada di deskripsi ya. Di situ kita sering share setiap hari mappingan, signal dan lain-lain ya. Ada banyak sekali fasilitas yang kita gunakan, kita berikan secara gratis ya. Oke teman-teman, ini untuk analisisnya. Sekian, terima kasih dan salam sukses. Di sini kalau kita lihat strukturnya adalah low ke high, higher low, lalu naik lagi breaknya, higher high, higher low, higher high, dan higher low. Ya, higher low-nya masih terbentuk, belum. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melakukan analisis untuk pair Euro USD. Nah, sebelum melakukan analisis, banyak yang bertanya kepada saya, kenapa analisisnya atau cara analisisnya itu gampang. Jadi teman-teman semua, saya perlu tegaskan lagi bahwa yang saya gunakan di sini adalah technical analysis smart money concept atau teknik SMC ya, SMC. Nah, jadi tekniknya sangat gampang, sangat mudah, dan sudah terbukti profitable selama lebih dari 5 tahun, teman-teman. Itu yang sudah kami gunakan, seperti itu. Ya, jadi tekniknya sangat-sangat profitable dan sangat mudah untuk dibuat sebuah analisis ya, seperti itu. Nah, untuk analisisnya sendiri, basicnya adalah market structure saja ya, teman-teman. Jadi kuasai saja market structure, maka bisa kelihatan dengan jelas tren dari sebuah market akan ke arah mana, seperti itu ya. Nah, oke, kita lanjut dalam analisis Euro USD. Di sini kita akan membahas tentang pair Euro USD untuk intraday dan scalping saja ya, karena tidak membahas tentang swing ya, karena saya hanya seorang day trader, scalper. Jadi tidak terlalu membahas tentang swing. Untuk analisis swing pada kesempatan yang lain. Oke, di sini Euro USD kita lihat dulu langsung ke 1 jam saja. Dari sini ada sebuah kenaikan ya. Di sini kalau kita lihat strukturnya adalah low ke high, higher low, lalu naik lagi breaknya, higher high, higher low, higher high, dan higher low. Ya, higher low-nya masih terbentuk, belum fix ya tempatnya ada di mana. Jadi masih membentuk higher low. Oke. Seperti itu teman-teman, jadi sedang uptrend untuk periode analisis yang sekarang ini ya.
Jadi kalau kita lihat di sini ada sebuah high yang di break ya, di sini kurang lebih di breaknya seperti itu ya. Di sini bisa kita tandai dengan BOS atau break of structure ya. Di situ ada break of structure, kemudian di sini juga kita lihat ada high yang di break, ini juga disebut dengan break of structure. Kemudian di sini high-nya berhenti ya. Di sini berarti ada posisi resisten atau posisi high yang terakhir ya, higher high. Oke, kemudian kita lihat di sini ini low-nya semakin hari semakin meningkat, semakin naik. Berarti kita lihat di sini ini bisa dilakukan sebuah buy posisi ya teman-teman. Ada buy posisi karena dalam lower time frame di sini ada sebuah equal low atau low yang sama, atau sebuah SND ada equal low yang di break ya ke bawah. Ya, kemudian sini berarti bisa disebutkan di sini juga sama dengan QML ya. EQL juga bisa disebut QML untuk kasus yang ini. Seperti itu. Nah, di sini bisa kita lakukan zoom dan lihat di mana posisi entry yang baik ya Pak. Oke, di sini kita melihat ada sebuah order block di sini ya, bisa kita lakukan entry. Kemudian sebelum break yang ini juga bisa kita lakukan entry ya. Oke, jadi tempat entry-nya untuk scalping dan intraday ada lumayan banyak ya. Kalau kita lihat di sini juga bisa dilakukan untuk entry ya teman-teman. Oke, di situ juga bisa kita untuk bersiap-siap untuk entry posisi seperti itu ya. Oke. Kemudian di sini juga ada area entry buy, tetapi ya langsung saja di bawah sini. Oke, di sini entry buy kita yang pertama untuk scalping dan intraday yang terdekat. Ya, di sini ya. Untuk entry buy kurang lebih di sini di pembukaan zona dan SL-nya ya 50 pips. Oke, SL-nya kurang lebih 50 pips saja dengan TP kurang lebih 1/1 ya, dengan target maksimal itu ke sini ya. Target maksimal adalah posisi high di sini ya, kurang lebih 1.10500 ya, 1.10500 seperti itu. Jadi untuk Euro USD teman-teman semua langsung saja tunggu di sini untuk kita buy intraday atau scalping ya. Bisa ditulis buy intraday atau scalping seperti itu ya. Di sini kita buy intraday atau scalping. Di sini juga bisa kita lakukan buy intraday atau scalping ya, buy intraday. Ya teman-teman, buy intraday-nya di sini bisa juga. Ya, SL-nya di zona yang terakhir ya. Di sini kurang lebih ada 70 pips ya teman-teman, 80 ya. 80 pips dengan target maksimal itu sum ya. Seperti itu. Target minimalnya tergantung kita masing-masing atau tergantung money management dan risk reward ratio-nya kita ya, yang kita pegang. Nah, kalau saya pribadi minimal itu harus 1:1 ya. Kalau 1:1 bisa kita TP sebagian atau kita setting SL di posisi entry-nya. Seperti itu ya teman-teman. Ini untuk Euro USD untuk periode terdekatnya. Sekali lagi Euro USD untuk periode terdekatnya seperti itu ya. Oke, analisisnya cuma sangat singkat karena menggunakan teknik SMC ini sangat mudah ya teman-teman. Tinggal langsung saja pahami dulu yang paling pokok adalah market structure-nya atau posisi trendnya seperti itu ya. Oke, ini untuk analisis Euro USD. Terima kasih, salam sukses. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melakukan chart analisis pada pair XAU-USD. Oke ya, kita lihat dulu XAU-USD dengan chart yang lebih clean ya.
bukan chart yang saya pakai trading harian. Oke, ini LP-nya masih clean ya teman-teman, masih belum ada coretan. Sebelum analisis, wajib kita masuk ke time frame yang besar atau lebih besar, atau istilahnya higher time frame ya. Oke, untuk mengetahui arah trendnya atau arah swingnya. Ini kita lihat di sini teman-teman semua, ini berbentuk high, lalu higher low atau low yang lebih tinggi, lalu gagal membreak high dan malah membreak area low. Otomatis sini bisa kita tandai sebagai area breaknya, atau kita namai dengan change of character ya teman-teman. Namanya adalah change of character atau simbolnya seperti itu. Oke, setelah mengetahui itu bahwa kita sudah tahu gold ini sedang downtrend dalam periode analisis kita. Sekali lagi, dalam periode analisis kita yang sekarang ya. Berarti diasumsikan bahwa akan naik lalu kembali turun untuk membreak low-nya dan membentuk lower low seperti itu ya. Oke, setelah mengetahui itu, karena kita basicnya atau saya pribadi basicnya adalah trader yang harian atau intraday dan scalping, maka kita cukup bermain di lower time frame saja ya, di bawah daily ya, 4 jam, 1 jam, bahkan sampai 1 menit seperti itu ya teman-teman. Dan saya perlu tegaskan lagi, untuk analisis yang sekarang dan selanjutnya dan seterusnya, yang selalu saya pakai dari dulu adalah Technical Smart Money Concept ya, atau SMC. Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah mengetahui bahwa gold ini akan turun ya, swingnya akan turun, maka kita bisa tandai di area ini untuk entry sell-nya ya. Entry sell-nya sekali lagi karena intraday, masuk saja ke H4 teman-teman. Seperti itu ya, masuk saja ke H4 untuk mengetahui posisi atau area entry-nya ya. Kita tinggal lihat di sini. Oke, langsung saja kita tandai teman-teman dari ujung shadow yang ini sampai shadow paling ujung ya, atau bahasa awamnya ya sumbu atau ekor ya. Terserah istilah kita apapun ya, pokoknya itu fungsinya sama seperti itu ya. Oke, setelah menandai area sell-nya, kita tinggal perpanjang kotaknya untuk melihat apakah sudah disentuh atau belum. Dan ternyata sudah disentuh ya, sudah disentuh dan sudah reject kurang lebih ada 600 pips ya, 660 atau 50 pips kurang lebih seperti itu ya. Otomatis setelah itu kita melihat di sini dalam time frame H4, langsung saja di dekat sini yang kita analisis ya, karena hanya intraday atau day trader ya. Kita lihat di sini teman-teman, di sini terjadi sebuah break high, di sini juga terjadi sebuah break high. Otomatis bisa kita namai yang ini dengan BOS atau break of structure. Lalu yang di atasnya lagi bisa kita namai juga dengan double boss atau double break of structure. Kenapa? Karena dua structure high di break sekalian oleh candle yang ini ya, di break satu kali atau sekaligus. Kemudian di sini juga terjadi break high atau bisa kita namakan dengan boss atau BOS ya. Kemudian kita lihat di sini, kita perlu melihat lebih jeli pada area ini apakah sudah terjadi break of structure atau belum ya. Oke, berdasarkan SMC ini telah terjadi break of structure. Kenapa? Karena ada shadow atau sumbu atau ekor yang melewati titik ekor sebelumnya ya. Maka ini hitungannya tetap break of structure low seperti itu ya. Karena di sini low-nya hanya sampai 1981, sedangkan di sini low-nya 1981,3. Sekali lagi di sini 1981,9 kurang lebih, sini 1981,3 ya. Bisa kelihatan ya perbedaannya seperti itu. Nah, itu disebut dengan break of structure low. Berarti di sini bisa kita namakan dengan change of character atau perubahan karakter bullish yang sebelumnya break high berubah menjadi bearish, yaitu break low seperti itu ya teman-teman. Otomatis sekali lagi karena kita day trader atau saya pribadi day trader, masuknya langsung ke lower time frame lagi. Oke, kita lihat di sini
terjadi boss atau break high, otomatis kita bisa lakukan entry lagi pada area ini ya, untuk entry intraday untuk mengambil posisi buy. Bisa kita tandai seperti ini ya. Ini bisa kita tandai untuk area entry buy berdasarkan SFC ya, namanya order block seperti itu ya teman-teman. Ini bisa kita tandai. Lalu jangan lupa dikasih nama untuk kita tulis keterangannya, misalkan buy intraday seperti itu ya, biar tidak lupa. Nah, untuk entry-nya sendiri teman-teman, jangan gunakan limit tapi gunakan alert ya teman-teman. Alert, kita alert price di area ini supaya ketika price-nya hampir ke situ kita bisa mengetahuinya ya. Kelemahan dari entry limit adalah jika kita lupa menghapus limitnya dan sedangkan saat itu ada news yang besar, itu resiko kena SL-nya sangat tinggi teman-teman. Karena banyak kali terjadi SL dulu, lalu price-nya ongoing dan ke arah yang sudah kita analisis ya. Price-nya langsung on point ke tempat analisis kita seperti itu ya. Oke, jadi saya sarankan untuk entry-nya menggunakan alert dan instant order ya. Oke, cara entry-nya bagaimana? Kita langsung zoom lagi di tempat ini. Nah, ini area entry-nya. Jadi entry-nya bisa di pembukaan zona 1957 ya teman-teman, atau selama masih di dalam zona. Sekali lagi, masih di dalam zona kita bisa entry kalau kita membagi lot kita lebih kecil dari total maksimum dari money management kita ya. Dan SL-nya di last kotaknya atau last areanya, atau bisa juga kita tambahkan 10, 20 sampai 30 pips ya. Contohnya seperti ini, misalkan kita entry di sini ya, SL-nya 60, 70 pips ya, bisa kita tambahkan menjadi 100, tidak masalah ya, karena melihat target kita lumayan jauh juga seperti itu ya. Targetnya juga bisa teman-teman sesuaikan dengan keberanian kita masing-masing, 1:1, 1:2, sedangkan target maksimal adalah di sini ya. Oke, 1:7,8 atau totalnya 780 pips jika mengikuti structure yang ada. Oke, tetapi jangan terlalu berharap lebih karena namanya market tidak ada yang tahu. Ambil saja secukupnya sesuai target kita masing-masing dan tidak lebih kurang dari total pips SL kita ya. Artinya risiko kita dan reward kita harus sebanding minimal ya, 1:1. Oke, setelah mengetahui area entry buy kita, sebenarnya di sini juga ada area buy ya, tetapi sudah di touch dan sudah running ya. Ada pada YouTube saya sebelumnya. Oke, sudah running kurang lebih 200 pips. Nah, kita sudah tidak tandai lagi area ini ya sebagai area buy. Oke, kemudian kita lihat lagi di dalam lower time frame, misalkan di M30. Oke, di sini ada sebuah break low ya, bisa kita tandai. Ini boss, break of structure low. Seperti itu, maka kita bisa tandai area ini sebagai area entry sell ya. Kalau kita tandai areanya dari sumbu ya, atau ekor atau shadow ya teman, sampai ke shadow yang paling tinggi karena high-nya ada di situ, bukan di bodinya ya. Berdasarkan teknik yang saya pelajari selama ini untuk smart money concept, itu berada pada sumbunya, bukan berada pada bodinya. Karena body ini adalah sebuah closing price ya, atau harga penutupan candle seperti itu. Sedangkan candlenya atau posisi high-nya yaitu di sini seperti itu ya. Oke, jadi kita ngambil area ini sebagai area entry sell, scalpingnya kita. Oke, kita langsung perpanjang zona yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata zona sell ini sudah disentuh ya di sini. Berarti sudah tertrigger seperti itu ya, zonanya sudah tertrigger. Nah, tetapi belum sampai ke atas. Masih bisa di re-entry dalam zona ini karena ini baru running kurang lebih 50 pips ya, sudah lumayan banyak ya. Seperti itu. Nah, jadi zona ini bisa di re-entry, bisa juga tidak bagi yang sudah entry ya. Seperti itu, jangan terlalu entry banyak kali dalam satu zona ya teman-teman. Seperti itu.
Oke, jadi dalam lower time frame ini bisa entry sell scalping ya, tetapi ini sudah tertrigger. Ini hanya saya tandai saja zonanya karena baru tertrigger di pembukaan zona. Sell scalping. Oke, targetnya sell scalping ini bisa kita lihat di sini, selnya di sini. Targetnya yaitu di sini. Ya. Targetnya di situ. SL-nya 100 pips dengan TP 200 pips ya. 1/2 lumayan. Kenapa targetnya di sini maksimum atau maksimalnya di situ? Karena kalau kita melihat sesuai structure yang ada di sini membentuk low, lower high, lower low, berarti harusnya kalau mengikuti tren lower high dan lower low seperti itu ya. Sangat mudah untuk mempelajari smart money concept ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi di situ ada sell scalping. Kemudian kita lihat ke bawahnya lagi ada buy intraday. Oke, di sini ada posisi sell juga ya. Kalau kita melihat di sini terjadi perubahan arah harga, maka di sini juga teman-teman kita bisa re-entry sell ya untuk sell intraday-nya kita bisa tandai di sini sampai ke atas. Ya, bisa kita tandai re-entry sell di situ. Tapi bagi yang sudah entry jangan di re-entry lagi ya. Ingat jangan terlalu serakah atau maruk ya teman-teman, jangan terlalu maruk. Tapi bisa kita tandai karena kita sedang membahas analisis ya, berarti sell intraday atau re-entry ya, biar kita tahu bahwa zona ini sudah pernah disentuh ya, tapi ini bisa dilakukan re-entry. Oke, kurang lebih seperti ini analisis dari XAUUSD pada hari ini ya, tanggalnya 18 April 2023. Ya, di sini ada sell intraday untuk re-entry, di sini ada sell scalping yang sudah disentuh, dan di sini ada buy intraday. Oke, sekali lagi semuanya di entry dengan instant order dengan metode di alert ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk analisis kita sudah selesai teman-teman semua. Bagi yang ingin menikmati signal secara free atau analisis chart secara free setiap hari, bisa join di grup Telegram kami atau grup Discord kami yang ada di deskripsi. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih dan salam sukses. Halo teman-teman, kita akan melanjutkan analisis gold kita pada hari ini ya, yang sebelumnya sudah kita lakukan pada kemarin hari ya, tanggal 18 April 2023, sekarang sudah tanggal 19. Kita akan melanjutkan analisis kita untuk pair gold atau XAUUSD ya teman-teman. Nah, ini analisis kita yang kemarin ya. Di sini kita lakukan sell scalping ya teman-teman, dan hasilnya lumayan 340 pips ya. Kalau teman-teman gunakan 0,01 lot, maka yang terjadi adalah kurang lebih $34 ya. Lumayan ya teman-teman, 340 pips. Ya lumayan. Oke. Kemudian hari ini analisisnya kurang lebih masih sama ya. Nah, di sini telah terjadi change of character untuk swingnya. Maka yang harus kita lakukan adalah menunggu di sini untuk buy intraday ya teman-teman. Buy intraday atau kita menunggu di sini untuk entry sell. Seperti itu ya. Nah, sedangkan yang di sini adalah entry sell wajibnya ya. Jadi ini tidak, hitungannya tidak re-entry lagi, tapi di sini bisa memang pure entry sell ya. Kenapa? Karena ini breaknya sudah lumayan jauh dan bisa kita pastikan bahwa price-nya memang akan lanjut turun ya. Jadi tergantung, kita lihat saja teman-teman. Di sini price-nya balik dulu ke atas ya, lalu kita sell, atau sebaliknya ya, kita nunggu price-nya turun dulu, nunggu price-nya ke sini untuk kita buy ya. Kita buy di situ untuk intraday atau yang mau scalping juga boleh. Di sini SL-nya 100 pips saja. TP-nya minimal 1/1 ya. Terus TP maksimalnya ya di sini atau bahkan sampai ke atas ya. Tergantung.
Nah, teman-teman jangan terlalu jauh juga untuk TP-nya, gunakan sesuai dengan risk management dan money managementnya kita masing-masing ya. Jadi di sini kalau saya sarankan ya TP-nya cukup di sini saja 500 pips sudah lumayan ya teman-teman. Atau bahkan 1:1 saja sudah lumayan 100 pips ya. Seperti itu. Nah, di sini kita menunggu untuk buy intraday. Seperti itu. Kalau misalnya di sini itu di break oleh price itu sendiri, misalkan di break ke sini, oke ya. Setelah di break maka selanjutnya kita bisa menunggu agak bawah lagi ya. Masih lumayan jauh kalau kita mau menunggu ya. Menunggunya kurang lebih di area ini. Saya tandai ya di area ini. Jadi itu masih lumayan jauh kita menunggu. Itu ya. Kalau kemudian kita lihat di H4, maka jarak menunggu kita atau waiting kita lumayan jauh juga. Kita akan waiting kurang lebih di area ini. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk sekarang analisisnya masih sama seperti yang kemarin ya teman. Kita lihat di sini yang akan kita lakukan adalah menunggu. Menunggu apa? Menunggu price itu menyentuh area buy intraday-nya untuk kita entry, atau kita menunggu sell di sini, price-nya naik dulu dan kita lakukan sell posisi. Ya, kemudian jika kita sell di sini teman-teman, maka kita sell di pembukaan zona, atau selama masih dalam zona kita masih bisa sell ya teman-teman. Terserah, tergantung dari money management kita masing-masing, tetapi disarankan di pembukaan zona sudah bisa kita entry sell. Seperti itu ya. Jadi ini untuk H4-nya zonanya bisa dimulai dari sini ya, 2038. Atau kalau mau seperti yang saya bilang tadi di pembukaan zona di 32 ya. Tetapi ingat, semakin awal kita entry maka SL-nya semakin jauh juga ya. Seperti itu. Bisa 200-an pips, 200 pips malah ya. 200 pips. Tapi kalau kita memakai zona H4, untuk entry-nya di sini ya, kalau kita pakai zona H4 entry-nya di sini ya 3839 ya, 39 misalkan ya, SL-nya hanya 100 pips ya, seperti itu. Oke, tergantung dari money management dan risk managementnya kita masing-masing ya. Nah, untuk TP-nya kalau kita entry-nya di pembukaan zona ya, sekali lagi entry-nya di pembukaan zona, kita akan TP maksimal itu di sini kalau dia sampai ke sini duluan ya. Tapi kalau misalkan tidak sampai ke buy intraday, misalkan hanya sampai di sini, maka itulah TP maksimal kita ya. Untuk risk reward rasionya 3 ya, 1:3 kalau kita entry di pembukaan zona. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih analisisnya masih sama seperti kemarin, tidak jauh berbeda. Cara entry-nya pun tetap sama. Sekarang masih running yang kemarin ya, yang sell scalping. Scalpingnya lumayan 340 pips sudah sementara running ya. Dengan target di sini ya, untuk kita buy intraday. Nah, kemudian kalau misalkan price-nya sampai di sini teman-teman, di sini itu buy-nya agak kecil lotnya ya. Biar apa? Supaya profit yang kita dapatkan dari sell ini tidak habis atau tidak berkurang banyak ya. Intinya kita ketika misalkan di awal-awal minggu kita sudah menang banyak, setelah itu lotnya diperkecil supaya profitnya jika kita loss tidak akan berkurang banyak, seperti itu ya. Oke, kurang lebih analisisnya seperti itu teman-teman. Silakan menunggu di area sell atau area buy yang ini. Oke, terima kasih. Salam sukses. Ini untuk yang belum entry sell kemarin bisa re-entry di sini ya. Ini untuk sell scalping ya. Gitu. Jadi ini diperuntukkan untuk yang belum entry. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat dalam lower time frame ini structure-nya berbentuk seperti ini ya, lower low, lower high, lalu lower low lagi. Ya, otomatis kalau dia mau melanjutkan tren maka ini juga akan lower high. Halo teman-teman, kita akan melanjutkan analisis chart XAUUSD kita atau chart growth kita ya. Kita akan melanjutkan ke hari ini yang sudah kita lakukan dari tanggal
18 ya, sampai kemarin sampai hari ini kita lanjutkan juga. Nah di sini teman-teman kita akan melihat chart kita untuk signal yang kemarin ya, untuk analisis yang kemarin sudah running ya, kurang lebih 360 pips. Nah sini sudah selesai artinya, kemudian zonanya bisa kita hapus dan kita lihat kelanjutan dari gold itu sendiri ya. Nah di sini kita lihat teman-teman untuk H1 atau 1 jam, time frame 1 jam itu belum ada perubahan yang signifikan. Jadi untuk entry-nya masih sama ya, batas bawahnya di sini, batas atasnya di sini masih sama, tidak ada perubahan. Kemudian teman-teman kita lihat di sini untuk lower time frame-nya, ya di sini kelihatan bahwa di sini telah terjadi sebuah break of structure ya. Break of structure-nya itu di sini ya teman-teman. Ya, di sini ada sebuah break of structure atau singkatannya atau simbolnya BOS ya. Nah di sini berarti kita melihat bisa ada re-entry sell ya, kurang lebih di hampir di zona yang kemarin ya, zona yang kemarin hari. Di sini itu titik entry-nya bisa juga kita lihat di H1 ya, di sini ya. Jadi entry-nya ya di sini, ini titik entry-nya ya teman-teman. Ini untuk yang belum entry sell kemarin bisa re-entry di sini ya, ini untuk sell scalping ya gitu. Jadi ini diperuntukkan untuk yang belum entry ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat dalam lower time frame ini strukturnya berbentuk seperti ini ya, lower low, lower high, lalu lower low lagi ya. Otomatis kalau dia mau melanjutkan trend maka ini juga akan lower high seperti ya, lalu lower low lagi sampai ke area buy intraday kita di bawah sini, atau bahkan dia akan ke atas gitu ya. Jadi di sini hanya untuk entry sell scalping saja. Nah bagi yang sudah entry tidak usah entry ya, atau mau entry dengan lot yang lebih kecil juga boleh, supaya jika kena SL tidak akan mengurangi profit kita lebih banyak ya, seperti itu, tidak akan mengurangi profit kita seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman, kenapa entry-nya sell scalping dan disarankan yang sudah entry jangan entry atau entry dengan lot kecil, karena ini kalau teman-teman lihat dari analisis kita, ini sedang berada di tengah-tengah market ya. Sekali lagi ini di tengah-tengah market ya. Entry di tengah market itu sangat berbahaya karena arahnya belum jelas ya, arahnya belum jelas. Jadi kalau mau entry usahakan lotnya lebih kecil ya untuk sell scalpingnya ya. Sellnya seperti biasa di pembukaan zona di sini boleh, selama masih di dalam zona masih bisa entry, atau mau di atasnya dikit tidak masalah. Seperti itu ya teman-teman, silakan yang mau entry boleh. Untuk analisis hari ini tanggal 20 April ya 2023 masih sama, menunggu di sini dan di sini. Kemudian ini bisa sell scalping ya, dengan target utama itu di bawah sini 1970. Kalau kita ukur jika benar targetnya akan 200 sampai 300 pips seperti itu ya. Tapi jika SL ini akan SL kurang lebih 100 pips. Nah jika SL maka sudah pasti dia akan menuju ke atas sini. Kenapa? Karena kalau dia SL berarti strukturnya berubah dari bearish ya dalam lower time frame, dan break berarti jadi perubahan ke atas, maka kita bisa menunggu buy di bawah lagi untuk naik ya, atau jika ke atas duluan kita bisa sell di situ ya. Oke, lebih seperti itu. Entry-nya di sini di pembukaan zona atau selama masih dalam zona. Seperti itu ya teman-teman. Ingat ini sell scalping di tengah market, jadi diharapkan lotnya lebih kecil, atau bahkan jangan entry sekalian bagi yang sudah entry ya. Yang belum bisa re-entry, ini hitungannya berarti kita bisa tambahkan ya di sini, itu berarti re-entry ya teman-teman. Tuh ya, jadi ini hitungannya re-entry. Oke, kurang lebih seperti itu analisis untuk hari ini. Semoga sukses selalu ya kita semua, semoga berhasil, semoga juga profit konsisten, dan salam sukses.
karena struktur sebelumnya adalah bearish ya, yang ditandai dengan konsistensi break low seperti ini, maka setelah terjadi break high ini disebut dengan change of character ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita melihat di sini, ini terjadi sebuah change of character. Halo teman-teman semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi technical analysis kita untuk pair XAU USD atau gold ya. Jadi ini adalah analisis kita yang kemarin ya, yang sudah kita mulai dari tanggal 18, 19, 20, dan hari ini sudah tanggal 21 April 2023. Jadi sudah 3 hari kita trading di XAU USD ya teman-teman. Nah, yang pertama kita entry waktu itu di area ini ya. Nah, area ini sudah kita entry sell dengan sell posisi scalping dengan perolehan atau pencapaian kita profit 410 pips ya, atau 420 pips kurang lebih. Kemudian kemarin hari pada tanggal 20 kita sudah analisis lagi dan entry-nya di sini ya. Entry-nya di sini dengan perolehan pips yaitu kurang lebih 290 sampai 300 pips. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam waktu 3 hari kita sudah memperoleh kurang lebih 700-an pips ya. Lumayan ya teman-teman. Dalam waktu 3 hari kalau kita komparasi, kita konversikan dengan lot kita yang paling kecil misalkan 0,01 lot, maka kita akan mendapatkan profit $70 ya dalam waktu 3 hari. Seperti itu ya teman-teman. Jadi perolehan kita sudah lumayan. Nah, hari ini kita akan lanjutkan analisisnya pada pair yang sama. Jadi ini kita bisa hapus dulu ya, karena ini sudah running. Yang masih mau hold boleh, yang mau TP silakan ya, 300 pips. Oke, kita hapus dulu ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman setelah kita hapus, kita lanjut analisis apa yang terjadi pada XAU USD dalam time frame 1 jam ya, karena kita hanya intraday dan scalping saja. Oke, dengan menggunakan teknik andalan yaitu teknik smart money concept ya, yang sudah profitable, terbukti saya gunakan sudah lama. Di sini kita melihat teman-teman semua bahwa price-nya harusnya kita targetkan adalah turun ya, harusnya turun ke bawah ya, ke sini ya. Tetapi teman-teman kemarin hari tanggal 20 kita melihat di sini bahwa gold telah membuat sebuah perubahan arah harga dengan ditandai oleh change of character ya. Ada high yang di break di situ ya, bisa kita lihat. Coba kita zoom lagi. Oke, di sini kelihatan ya, high yang ini di break oleh high yang ini, walaupun hanya sedikit ya. Ini hitungannya tetap break of structure ya. Oke, karena struktur sebelumnya adalah bearish ya, yang ditandai dengan konsistensi break low seperti ini, maka setelah terjadi break high ini disebut dengan change of character ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau kita melihat di sini, ini terjadi sebuah change of character dengan simbol CHOCH ya, seperti itu. Ini change of character artinya price-nya akan ke arah atas ya, seperti itu. Nah, berarti kita bisa lakukan buy posisi untuk scalping lagi, di mana kita lakukan buy posisi di area ini ya teman-teman, kurang lebih di sini ya, ini areanya untuk kita lakukan buy posisi scalping ya, sudah dekat dengan price yang sekarang, seperti itu ya. Sedangkan untuk intraday dan buy intraday dan sell intraday masih sama ya, posisinya masih di atas ini dan di bawah sini untuk buy ya. Di sini kita hanya scalping saja dengan target, sebentar ya, dengan target. Oke, kita buy-nya di pembukaan zona. SL-nya kalau kita hitung, SL mentoknya 60 pips ya, SL zona, tapi kita tambah saja ke 100 pips, tidak masalah ya. Oke, dengan target di sini ya, target maksimal ya, seperti itu. Dan target minimal adalah 1:1 ya teman-teman. Berarti
kita entry-nya di pembukaan zona bisa, atau selama masih dalam zona seperti yang sudah saya bilang dari kemarin hari ya. Kemudian SL-nya 100 pips. Jadi jika kena SL tidak masalah teman-teman. Kenapa? Karena kita sudah menang 700 pips. Ya, kita resikokan saja dengan lot yang sama 100 pips saja ya. Jika loss ya udah nggak masalah, karena 700 pips dikurangi 100 pips masih profit 600 pips dalam waktu 4 hari trading ya. Lumayan ya. Seperti itu. Jadi jangan pasang lot yang lebih besar dari kemarin ya teman-teman. Lotnya harus tetap konsisten seperti itu ya. Oke, jadi untuk gold kita sekarang scalping buy-nya di sini ya teman-teman, SL-nya di sini. Oke, kemudian bersiap-siap untuk buy intraday di sini. Ya, bagi yang tidak mau entry scalping tidak masalah, tunggu saja di buy intraday ya. Tapi bagi yang belum entry atau masih mau entry lagi, silakan entry di sini. Kita namai dengan buy scalping ya. Oke. Jadi ingat, kalau yang sudah rasa cukup dengan profitnya, tidak usah entry lagi. Kenapa seperti itu? Karena ya jangan maruk ya teman-teman. Seperti itu. Oke, jangan maruk ya teman-teman. Jadi harus tetap pada trading plan kita masing-masing ya. Kalau merasa sudah profit cukup, sudahlah hentikan tradingnya, lanjut dengan minggu depan ya. Karena minggu ini kita sudah profit 700 pips. Oke, teman-teman, di sini begini saja analisis untuk hari ini ya. Analisis untuk hari ini tanggal 21 April 2023 ya. Buy-nya di sini scalping ya, sekali lagi scalping ya. Kemudian intraday-nya di sini untuk buy dan sell DC. Oke. Demikian analisis saya. Salam sukses. Halo teman-teman, pada kesempatan ini kita akan melakukan chart analisis pada pair XAUUSD. Oke ya, kita lihat dulu XAUUSD dengan chart yang lebih clean ya, bukan chart yang saya pakai trading harian. Oke, ini LP-nya masih clean ya teman-teman, masih belum ada coretan. Sebelum analisis, wajib kita masuk ke time frame yang besar atau lebih besar, atau istilahnya higher time frame ya. Oke, untuk mengetahui arah trendnya atau arah swingnya. Kita lihat di sini teman-teman semua, ini membentuk high, lalu higher low atau low yang lebih tinggi, lalu gagal membreak high dan malah membreak area low. Otomatis sini bisa kita tandai sebagai area breaknya, atau kita namai dengan change of character ya teman-teman. Namanya adalah change of character atau simbolnya seperti itu. Oke, setelah mengetahui itu bahwa kita sudah tahu gold ini sedang downtrend dalam periode analisis kita. Sekali lagi, dalam periode analisis kita yang sekarang ya. Berarti diasumsikan bahwa akan naik lalu kembali turun untuk membreak low-nya dan membentuk lower low. Seperti itu ya. Oke, setelah mengetahui itu, karena kita basicnya atau saya pribadi basicnya adalah trader yang harian atau intraday dan scalping, maka kita cukup bermain di lower time frame saja ya, di bawah daily ya, 4 jam, 1 jam, bahkan sampai 1 menit seperti itu ya teman-teman. Dan saya perlu tegaskan lagi, untuk analisis yang sekarang dan selanjutnya dan seterusnya, yang selalu saya pakai dari dulu adalah Technical Smart Money Concept ya, atau SMC. Oke, kita lanjut teman-teman. Setelah mengetahui bahwa gold ini akan turun ya, swingnya akan turun, maka kita bisa tandai di area ini untuk entry sell-nya ya. Entry sell-nya sekali lagi karena intraday, masuk saja ke H4 teman-teman. Seperti itu ya, masuk saja ke H4 untuk mengetahui posisi atau area entry-nya ya. Kita tinggal lihat di sini. Oke, langsung saja kita tandai teman-teman dari ujung shadow yang ini sampai shadow paling ujung ya, atau bahasa awamnya ya sumbu atau ekor ya. Terserah istilah kita apapun ya, pokoknya itu fungsinya sama seperti itu ya. Oke, setelah menandai area sell-nya, kita tinggal perpanjang kotaknya untuk melihat apakah sudah disentuh atau belum. Dan ternyata sudah
disentuh ya. Sudah disentuh dan sudah reject kurang lebih ada 600 pips ya, 660 atau 50 pips kurang lebih. Seperti itu ya. Otomatis setelah itu kita melihat di sini dalam time frame H4 langsung saja di dekat sini yang kita analisis ya, karena hanya intraday atau day trader ya. Kita lihat di sini teman-teman, di sini terjadi sebuah break high, di sini juga terjadi sebuah break high. Otomatis bisa kita namai yang ini dengan BOS atau break of structure. Lalu yang di atasnya lagi bisa kita namai juga dengan double boss atau double break of structure. Kenapa? Karena dua structure high di break sekalian oleh candle yang ini ya, di break satu kali atau sekaligus. Kemudian di sini juga terjadi break high atau bisa kita namakan dengan boss atau BOS ya. Kemudian kita lihat di sini kita perlu melihat lebih jeli pada area ini apakah sudah terjadi break of structure atau belum ya. Oke, berdasarkan SMC ini telah terjadi break of structure. Kenapa? Karena ada shadow atau sumbu atau ekor yang melewati titik ekor sebelumnya ya. Maka ini hitungannya tetap break of structure low seperti itu ya. Karena di sini low-nya hanya sampai 1981, sedangkan di sini low-nya 1981,3. Sekali lagi di sini 1981,9 kurang lebih, sini 1981,3 ya. Bisa kelihatan ya perbedaannya seperti itu. Nah, itu disebut dengan break of structure low. Berarti di sini bisa kita namakan dengan change of character atau perubahan karakter bullish yang sebelumnya break high berubah menjadi bearish, yaitu break low seperti itu ya teman-teman. Otomatis sekali lagi karena kita day trader atau saya pribadi day trader, masuknya langsung ke lower time frame lagi. Oke, kita lihat di sini terjadi boss atau break high, otomatis kita bisa lakukan entry lagi pada area ini ya, untuk entry intraday untuk mengambil posisi buy. Bisa kita tandai seperti ini ya. Ini bisa kita tandai untuk area entry buy berdasarkan SFC ya, namanya order block seperti itu ya teman-teman. Ini bisa kita tandai. Lalu jangan lupa dikasih nama atau kita tulis keterangannya, misalkan buy intraday seperti itu ya, biar tidak lupa. Nah, untuk entry-nya sendiri teman-teman, jangan gunakan limit tapi gunakan alert ya teman-teman. Alert, kita alert price di area ini supaya ketika price-nya hampir ke situ kita bisa mengetahuinya ya. Kelemahan dari entry limit adalah jika kita lupa menghapus limitnya dan sedangkan saat itu ada news yang besar, itu resiko kena SL-nya sangat tinggi teman-teman. Karena banyak kali terjadi SL dulu lalu price-nya ongoing dan ke arah yang sudah kita analisis ya. Price-nya langsung on point ke tempat analisis kita seperti itu ya. Oke, jadi saya sarankan untuk entry-nya menggunakan alert dan instant order ya. Oke, cara entry-nya bagaimana? Kita langsung zoom lagi di tempat ini. Nah, ini area entry-nya. Jadi entry-nya bisa di pembukaan zona 1957 ya teman-teman, atau selama masih di dalam zona. Sekali lagi masih di dalam zona kita bisa entry kalau kita membagi lot kita lebih kecil dari total maksimum dari money management kita ya. Dan SL-nya di last kotaknya atau last areanya, atau bisa juga kita tambahkan 10, 20 sampai 30 pips ya. Contohnya seperti ini, misalkan kita entry di sini ya, SL-nya 60 70 pips ya, bisa kita tambahkan menjadi 100 tidak masalah ya. Karena melihat target kita lumayan jauh juga. Seperti itu ya, targetnya juga bisa teman-teman sesuaikan dengan keberanian kita masing-masing, 1:1, 1:2. Sedangkan target maksimal adalah di sini ya. Oke, 1:7,8 atau totalnya 780 pips jika mengikuti structure yang ada. Oke, tetapi jangan terlalu berharap lebih karena namanya market tidak ada yang tahu. Ambil saja secukupnya sesuai target kita masing-masing dan tidak lebih kurang
dari total pips SL kita ya. Artinya risiko kita dan reward kita harus sebanding minimal ya, 1:1. Oke, setelah mengetahui area entry buy kita, sebenarnya di sini juga ada area buy ya, tetapi sudah di touch dan sudah running ya. Ada pada YouTube saya yang sebelumnya. Oke, sudah running kurang lebih 200 pips. Nah, kita sudah tidak tandai lagi area ini ya sebagai area buy. Oke, kemudian kita lihat lagi di dalam lower time frame, misalkan di M30. Oke, di sini ada sebuah break low ya, bisa kita tandai. Ini BOS, break of structure low. Seperti itu, maka kita bisa tandai area ini sebagai area entry sell ya. Kalau kita tandai areanya dari sumbu ya, atau ekor atau shadow ya, teman, sampai ke shadow yang paling tinggi karena high-nya ada di situ, bukan di bodinya ya. Berdasarkan teknik yang saya pelajari selama ini untuk smart money concept, itu berada pada sumbunya, bukan berada pada bodinya. Karena body ini adalah sebuah closing price ya, atau harga penutupan candle. Seperti itu, sedangkan candlenya atau posisi high-nya yaitu di sini. Seperti itu ya. Oke, jadi kita ngambil area ini sebagai area entry sell scalpingnya kita. Oke, kita langsung perpanjang zona yang ada. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata zona sell ini sudah disentuh ya di sini. Berarti sudah tertrigger seperti itu ya, zonanya sudah tertrigger. Nah, tetapi belum sampai ke atas. Masih bisa di re-entry dalam zona ini karena ini baru running kurang lebih 50 pips ya, sudah lumayan banyak ya. Seperti itu. Nah, jadi zona ini bisa di re-entry, bisa juga tidak bagi yang sudah entry ya. Seperti itu, jangan terlalu entry banyak kali dalam satu zona ya teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi dalam lower time frame ini bisa entry sell scalping ya, tetapi ini sudah tertrigger. Ini hanya saya tandai saja zonanya karena baru tertrigger di pembukaan zona. Sell scalping. Oke, targetnya sell scalping ini bisa kita lihat di sini, sellnya di sini. Targetnya yaitu di sini. Ya. Targetnya di situ. SL-nya 100 pips dengan TP 200 pips ya. 1:2 ya. Kenapa targetnya di sini maksimum atau maksimalnya di situ? Karena kalau kita melihat sesuai structure yang ada di sini membentuk low, lower high, lower low, berarti harusnya kalau mengikuti tren lower high dan lower low seperti itu ya. Sangat mudah untuk mempelajari smart money concept ya teman-teman, seperti itu. Oke, jadi di situ ada sell scalping. Kemudian kita lihat ke bawahnya lagi ada buy intraday. Oke, di sini ada posisi sell juga ya. Kalau kita melihat di sini terjadi perubahan arah harga, maka di sini juga teman-teman kita bisa re-entry sell ya, untuk sell intraday-nya kita bisa tandai di sini sampai ke atas. Ya, bisa kita tandai re-entry sell di situ. Tapi bagi yang sudah entry jangan di re-entry lagi ya. Ingat, jangan terlalu serakah atau maruk ya teman-teman, jangan terlalu maruk. Tapi bisa kita tandai karena kita sedang membahas analisis ya, berarti sell intraday atau re-entry ya, biar kita tahu bahwa zona ini sudah pernah disentuh ya, tapi ini bisa dilakukan re-entry. Oke, kurang lebih seperti ini analisis dari XAUUSD pada hari ini ya, tanggalnya 18 April 2023. Ya, di sini ada sell intraday untuk re-entry, di sini ada sell scalping yang sudah disentuh, dan di sini ada buy intraday. Oke, sekali lagi semuanya di entry dengan instant order dengan metode di alert ya teman-teman. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk analisis kita sudah selesai teman-teman semua. Bagi yang ingin menikmati signal secara free atau analisis chart secara free setiap hari, bisa join di grup Telegram kami atau grup Discord kami yang ada di deskripsi. Seperti itu ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih dan salam sukses.
Ini untuk yang belum entry sell kemarin bisa re-entry di sini ya. Ini untuk sell scalping ya. Gitu. Jadi ini diperuntukkan untuk yang belum entry. Ya kenapa? Karena kalau kita melihat dalam lower time frame ini strukturnya berbentuk seperti ini ya, lower low, lower high, lalu lower low lagi. Ya, otomatis kalau dia mau melanjutkan tren maka ini juga akan lower high. Halo teman-teman, kita akan melanjutkan analisis chart XAUUSD kita atau chart gold kita ya. Kita akan melanjutkan pada hari ini yang sudah kita lakukan dari tanggal 18 ya sampai kemarin hari, sampai hari ini kita lanjutkan juga. Nah di sini teman-teman kita akan melihat chart kita untuk signal yang kemarin ya, untuk analisis yang kemarin sudah running ya kurang lebih 360 pips. Nah di sini sudah selesai artinya. Kemudian zonanya bisa kita hapus dan kita lihat kelanjutan dari gold itu sendiri ya. Nah di sini kita lihat teman-teman untuk H1 atau 1 jam, time frame 1 jam itu belum ada perubahan yang signifikan. Jadi untuk entry-nya masih sama ya, batas bawahnya di sini, batas atasnya di sini masih sama, tidak ada perubahan. Kemudian teman-teman kita lihat di sini untuk lower time frame-nya. Ya, di sini kelihatan bahwa di sini telah terjadi sebuah break of structure ya. Break of structure-nya itu di sini ya, teman-teman. Ya, di sini ada sebuah break of structure atau singkatnya atau simbolnya BOS ya. Nah, di sini berarti kita melihat bisa ada re-entry sell ya, kurang lebih di hampir di zona yang kemarin ya. Zona yang kemarin hari di sini itu titik entry-nya, bisa juga kita lihat di H1 ya, tapi di sini ya. Jadi entry-nya ya di sini. Ini titik entry-nya ya, teman-teman. Ini untuk yang belum entry sell kemarin bisa re-entry di sini ya. Ini untuk sell scalping ya. Gitu. Jadi ini diperuntukkan untuk yang belum entry. Ya kenapa? Karena kalau kita melihat dalam lower time frame ini strukturnya berbentuk seperti ini ya, lower low, lower high, lalu lower low lagi. Ya, otomatis kalau dia mau melanjutkan tren maka ini juga akan lower high seperti ya, lalu lower low lagi sampai ke area buy intraday kita di bawah sini, atau bahkan dia akan ke atas gitu ya. Jadi di sini hanya untuk entry sell scalping saja. Nah bagi yang sudah entry tidak usah entry ya, atau mau entry dengan lot yang lebih kecil juga boleh, supaya jika kena SL tidak akan mengurangi profit kita lebih banyak ya, seperti itu, tidak akan mengurangi profit kita seperti itu ya. Jadi di sini teman-teman, kenapa entry-nya sell scalping dan disarankan yang sudah entry jangan entry atau entry dengan lot kecil? Karena ini kalau teman-teman lihat dari analisis kita, ini sedang berada di tengah-tengah market ya. Sekali lagi ini di tengah-tengah market. Ya, entry di tengah market itu sangat berbahaya karena arahnya belum jelas. Ya, arahnya belum jelas. Jadi kalau mau entry, usahakan lotnya lebih kecil ya untuk sell scalpingnya. Ya, sellnya seperti biasa di pembukaan zona di sini boleh. Selama masih di dalam zona masih bisa entry, atau mau di atasnya dikit tidak masalah. Seperti itu ya teman-teman, silakan yang mau entry boleh. Untuk analisis hari ini tanggal 20 April ya 2023 masih sama, menunggu di sini dan di sini. Kemudian ini bisa sell scalping ya, dengan target utama itu di bawah sini 1970. Kalau kita ukur jika benar targetnya akan 200 sampai 300 pips seperti itu ya. Tapi jika SL ini akan SL kurang lebih 100 pips. Nah, jika SL maka sudah pasti akan menuju ke atas sini. Kenapa? Karena kalau dia SL berarti strukturnya berubah dari bearish ya dalam lower time frame, dan break berarti terjadi perubahan ke atas. Maka kita bisa menunggu buy di bawah lagi untuk naik. Ya, atau jika ke atas duluan kita bisa sell di sini ya.
Oke, lebih seperti itu. Entry-nya di sini di pembukaan zona atau selama masih dalam zona. Seperti itu ya teman-teman. Ingat, ini sell scalping di tengah market. Jadi diharapkan node-nya lebih kecil atau bahkan jangan entry sekalian bagi yang sudah entry ya. Yang belum bisa re-entry, ini hitungannya berarti kita bisa tambahkan ya di sini, itu berarti re-entry ya teman-teman. Tuh ya, jadi ini hitungannya re-entry. Oke, kurang lebih seperti itu analisis untuk hari ini. Semoga sukses selalu ya kita semua, semoga berhasil, semoga juga profit konsisten, dan salam sukses. Di sini kita zoom lagi. Oke, zonanya dari sini ya kita mulai. Ya. Oke, sampai ke zona yang paling bawah. Halo teman-teman semua, kita akan melakukan analisis untuk pair Euro AUD ya. Seperti biasa, untuk melakukan sebuah analisis sebelum masuk ke dalam area entry-nya, kita harus analisis dulu sebuah tren yang terjadi ya, masuk ke time frame yang besar atau higher time frame. Ya contohnya seperti ini, saya masuk ke daily ya, time frame daily atau satu hari ya. Kita lihat di sini trennya dari atas ya, turun konsisten ya, berarti ini sedang bearish, lalu break lagi ke bawah konsisten ya. Oke ya, kita lihat, kita analisis satu persatu ya. Di sini telah terjadi sebuah break of structure ya. Di sini ada bos break of structure, kemudian ini juga ada break of structure ya. Kemudian di bawah sini juga ada break of structure dalam daily ya. Oke. Ya, ada break of structure. Kemudian setelah menganalisis break of structure yang ke bawah ya, untuk bearishnya, di sini juga terjadi sebuah perubahan arah harga. Kita langsung zoom ke periode analisis kita. Oke, di sini setelah break ke bawah atau break low, kemudian price-nya kembali ke atas. Dia bentuknya kurang lebih seperti ini. Di sini di break tetapi kembali ke atas. Ya, setelah break low, dia membreak high. Berarti di sini disebutkan juga ada sebuah break high atau perubahan arah harga dari konsisten break low sekarang break high. Berarti namanya adalah change of character ya. Seperti itu. Kemudian setelah change of character, di sini juga terjadi sebuah break high. Berarti di sini ada sebuah boss juga ya. Kemudian high yang sebelah kiri ini juga telah di break. Berarti di sini juga ada BOS. Ya, kemudian kita lihat yang ini. Yang ini apakah sudah di break atau belum? Kita tinggal zoom ya. Oke. Nah, kelihatan di sini ya, teman-teman. Oke, di sini sudah di break juga ya. Berarti ada potensi masih naik lagi. Oke, tetapi ingat, dia tidak akan naik satu garis lurus, pasti ada koreksi-koreksinya ya. Nah, jadi berarti dengan ini bisa kita simpulkan untuk time frame daily ya, trennya sudah naik ya, trennya sudah naik. Oke, selanjutnya kita masuk ke 4 jam ya, atau time frame H4 ya. Ya, di sini langsung saja kita masuk ke time frame H4 dan melihat apa yang terjadi. Oke, di dalam H4 terjadi bos di sini ya, bos di sini. Berarti kita bisa lakukan entry buy di area ini ya. Area ini bisa kita lakukan entry buy untuk buy swing, kemudian di sini juga bisa entry buy swing ya.
Oke, tapi masih jauh ya, kita persiapkan saja zonanya ya. Bisa buy swing atau intraday, di sini juga buy swing atau intraday ya. Persiapkan saja zonanya, nanti ketika price masuk kita entry ya. Itu untuk jangka panjangnya. Kemudian karena kita dan saya pribadi hanya day trader dan scalper juga, kita masuk saja ke time frame yang lebih kecil atau 1 jam ya. Oke, 1 jam kita langsung saja ke periode analisis ya yang akan kita entry. Oke, sekarang untuk 1 jam langsung di zoom saja yang terdekat. Oke, di sini kita lihat teman-teman ada sebuah break of structure ya. Ini ada boss ya di dalam H1 ya. Kemudian di sini juga ada boss di dalam H1, break of structure juga. Kemudian di sini juga ada break of structure ya teman-teman. Ya, di sini ada sebuah equal high dan sekaligus di break. Ya, ada equal high dan sekaligus di break. Dan boss. Gitu ya. Ini untuk H1. Berarti di sini bisa kita lakukan entry buy untuk intraday. Ya, kemudian di sini juga ada buy area untuk intraday. Oke, untuk lebih jelas kita zoom dulu di area ini, kita lihat di mana area entry buy-nya. Oke, di sini teman-teman bisa kelihatan dengan jelas kita pakai zona yang ini ya sampai ke zona paling bawah. Oke ya, jadi entry-nya dari sini sampai sini. Ya, untuk last zonanya seperti itu ya. Kemudian kita cari lagi zona yang tadi, yang kedua. Di sini kita zoom lagi. Oke, zonanya dari sini ya kita pakai. Ya. Oke, sampai ke zona yang paling bawah. Ya, ini bisa entry buy intraday ya teman-teman. Oke, zonanya agak besar, bisa teman-teman perkecil lagi nanti ya. Oke, itu untuk buy. Kemudian yang terdekat adalah di area ini. Oke, kita langsung analisis saja yang terdekat. Ini berbentuk bearish ya. Untuk yang terdekat ini ya, break low, lower high, break low, lower low, lower high, break low, lower low. Kemudian price-nya naik membreak high. Oke, berarti bisa kita analisis lagi ke periode analisis yang lebih kecil, yaitu di sini break low ya atau BOS. Kemudian di sini juga low di break ya. Berarti ada juga boss ya. Kemudian di sini juga ada boss. Kemudian yang terakhir di sini ada sebuah pembalikan arah harga atau perubahan karakter, a change of character. Oke teman-teman, ini analisis yang terdekat dan zona yang kita dapatkan adalah ini untuk jadi zona buy kita. Bisa juga teman-teman lakukan buy posisi pada area ini ya, ada rally base rally ya. Bisa juga buy dari sini ya, tidak masalah. Tergantung dari money management kita masing-masing ya. Seperti itu. Bisa juga diperbesar seperti ini zonanya ya. Tapi kalau mau pakai zona yang tadi juga boleh. Ya, jadi di sini ada 2 zona. Terserah teman-teman mau pilih zona yang mana ya. Itu. Otomatis kalau entry yang di atas berarti SL-nya cukup panjang ya sampai di bawah. Ya, tetapi kalau entry di sini, entry-nya hanya dalam zona, ya SL-nya juga dekat ya. Seperti itu. Ini untuk kita bisa lakukan buy posisi ya teman-teman. Oke, berarti kita tulis nama zonanya biar tidak lupa. Di sini ada buy scalping ya. Kemudian di sini ada buy intraday. Seperti itu ya, ada buy intraday. Plus juga ada QFL ya teman-teman. Nah, buy intraday, QFL, biar tidak lupa. Oke, jadi sekarang yang kita lakukan adalah menunggu apa?
menunggu price-nya turun ke sini, kita entry buy lagi ya. Entry-nya di mana? Sekali lagi kalau teman-teman mau pakai zona scalping ini, berarti SL-nya jauh ya teman-teman, di bawah sini ya. Entry-nya lumayan jauh. Seperti itu. Ada kurang lebih ya 60 pips. Ya, entry-nya 60 pips atau tambah saja ke 80 pips ya. Dengan TP maksimal di sini ya. 1:1,5 kalau entry di area scalpingnya gitu ya. Terserah teman-teman mau bikin, misalkan mau entry 2 kali juga boleh ya. Kemudian jika teman-teman entry di area intraday di sini, maka SL-nya hanya sedikit, hanya sekitaran 55 pips dengan TP maksimal di sini ya. Ada kurang lebih 1:2,7 ya, hampir 1 banding. Oke, ini untuk area buy-nya ada 2 ya teman-teman. Ya, saya pastikan areanya oke. 2 ya. Kemudian teman-teman di sini bisa juga melakukan sebuah sell scalping ya. Pada area ini. Di sini ada sell scalping. Kemudian di sini juga ada sell scalping ya. Oke, di situ ada sell scalping ya. Berarti tinggal kita tarik zonanya, tarik lagi zonanya. Oke, yang ini sudah terpenuhi ya. Berarti kita hapus saja. Oke, yang ini yang kita tunggu ya. Jadi sell scalpingnya bisa di area ini. Tinggal kita tulis biar tidak lupa. Sell scalping ya. Oke, sell scalping di sini ya. SL-nya hanya 40 pips saja ya, kemudian sampai ke zona ini. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi bisa sell scalping di sini, buy scalping atau buy intraday di area ini. Oke, tergantung dari teman-teman mau ambil yang mana, terserah ya, tergantung dari money management dan juga risk manajemennya masing-masing ya. Penggunaan lot juga harus digunakan lot yang kecil usahakan ya teman-teman, atau lot juga harus konsisten ya, tidak berubah-ubah seperti itu. Oke, ini analisis untuk Euro AUD ya, Euro AUD. Nah, untuk teman-teman yang ingin update lebih cepat untuk signal dan lain-lain, bisa join grup Telegram kita atau grup Discord kita yang ada di deskripsi ya. Di situ kita sering share setiap hari mappingan, signal dan lain-lain ya. Ada banyak sekali fasilitas yang kita gunakan, kita berikan secara gratis ya. Oke teman-teman, ini untuk analisisnya. Sekian, terima kasih dan salam sukses. Yang belum entry sell kemarin bisa re-entry di sini ya. Ini untuk sell scalping ya, gitu. Jadi ini diperuntukkan untuk yang belum entry. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat dalam lower time frame ini, structure-nya berbentuk seperti ini ya, lower low, lower high, lalu lower low lagi. Ya, otomatis kalau dia mau melanjutkan tren, maka ini juga akan lower high. Halo teman-teman, kita akan melanjutkan analisis chart XAUUSD kita atau chart crude kita ya. Kita akan melanjutkan ke hari ini yang sudah kita lakukan dari tanggal 18 ya sampai kemarin hari, sampai hari ini kita lanjutkan juga. Nah, di sini teman-teman kita akan melihat chart kita untuk signal yang kemarin ya, untuk analisis yang kemarin sudah running ya, kurang lebih 360 pips. Nah, sini sudah selesai artinya. Kemudian zonanya bisa kita hapus dan kita lihat kelanjutan dari gold itu sendiri ya. Nah, di sini kita lihat teman-teman untuk H1 atau 1 jam, time frame 1 jam itu belum ada perubahan yang signifikan. Jadi untuk entry-nya masih sama ya, batas bawahnya di sini, batas atasnya di sini masih sama, tidak ada perubahan.
Kemudian teman-teman kita lihat di sini untuk lower time frame-nya. Ya, di sini kelihatan bahwa di sini telah terjadi sebuah break of structure ya. Break of structure-nya itu di sini ya, teman-teman. Ya, di sini ada sebuah break of structure atau singkatannya atau simbolnya BOS ya. Nah, di sini berarti kita melihat bisa ada re-entry sell ya, kurang lebih di hampir di zona yang kemarin ya. Zona yang kemarin hari di sini itu titik entry-nya bisa juga kita lihat di H1 ya, di sini ya. Jadi entry-nya ya di sini. Ini titik entry-nya ya, teman-teman. Ini untuk yang belum entry sell kemarin bisa re-entry di sini ya. Ini untuk sell scalping ya. Gitu. Jadi ini diperuntukkan untuk yang belum entry. Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat dalam lower time frame ini strukturnya berbentuk seperti ini ya, lower low, lower high, lalu lower low lagi. Otomatis kalau dia mau melanjutkan tren maka ini juga akan lower high seperti ya, lalu lower low lagi sampai ke area buy intraday kita di bawah sini, atau bahkan dia akan ke atas gitu ya. Jadi di sini hanya untuk entry sell scalping saja. Nah, bagi yang sudah entry tidak usah entry ya, atau mau entry dengan lot yang lebih kecil juga boleh, supaya jika kena SL tidak akan mengurangi profit kita lebih banyak ya, seperti itu, tidak akan mengurangi profit kita seperti itu. Jadi di sini teman-teman, kenapa entry-nya sell scalping dan disarankan yang sudah entry jangan entry atau entry dengan lot kecil? Karena ini kalau teman-teman lihat dari analisis kita, ini sedang berada di tengah-tengah market ya. Sekali lagi ini di tengah-tengah market. Dia entry di tengah market itu sangat berbahaya karena arahnya belum jelas ya. Arahnya belum jelas. Jadi kalau mau entry, usahakan lotnya lebih kecil ya untuk sell scalpingnya. Ya, sellnya seperti biasa di pembukaan zona di sini boleh. Selama masih di dalam zona masih bisa entry, atau mau di atasnya dikit tidak masalah. Seperti itu ya teman-teman, silakan yang mau entry boleh. Untuk analisis hari ini tanggal 20 April ya 2023 masih sama, menunggu di sini dan di sini. Kemudian ini bisa sell scalping ya, dengan target utama itu di bawah sini 1970. Kalau kita ukur jika benar targetnya akan 200 sampai 300 pips seperti itu ya. Tapi jika SL ini akan SL kurang lebih 100 pips. Nah, jika SL maka sudah pasti dia akan menuju ke atas sini. Kenapa? Karena kalau dia SL berarti strukturnya berubah dari bearish ya dalam lower time frame, dan break berarti terjadi perubahan ke atas, maka kita bisa menunggu buy di bawah lagi untuk naik ya, atau jika ke atas duluan kita bisa sell di situ ya. Oke, tapi seperti itu. Entry-nya di sini di pembukaan zona atau selama masih dalam zona. Seperti itu ya teman-teman. Ingat, ini sell scalping di tengah market, jadi diharapkan lotnya lebih kecil, atau bahkan jangan entry sekalian bagi yang sudah entry ya. Yang belum bisa re-entry, ini hitungannya berarti kita bisa tambahkan ya di sini, itu berarti re-entry ya teman-teman. Tuh ya, jadi ini hitungannya re-entry. Oke, kurang lebih seperti itu analisis untuk hari ini. Semoga sukses selalu ya kita semua, semoga berhasil, semoga juga profit konsisten, dan salam sukses.